Jeruk lemon. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang sahabat YouTube dimanapun Anda berada. Di kesempatan siang kali ini saya mau jawab-jawab pertanyaan teman-teman yang beberapa waktu lalu itu banyak yang berkomentar atau bertanya seputar sayur ya teman-teman ya. Tapi sebelumnya bisa cek dulu teman-teman untuk gambar, cek suara, cek gambar ya teman-teman ya. Karena ini live streaming ya teman-teman ya. Live streaming itu kita nggak bisa tahu kondisi gambar dan suara, jadi kita mengandalkan sinyal saja ya teman-teman ya. Ada beberapa pertanyaan ya teman-teman ya, yang seperti ini kurang lebihnya. Mungkin kalau teman-teman yang tidak pernah lihat channel saya mungkin akan berpikiran bahwa ini hanya sekedar konten gitu ya, tapi ini benar-benar ada teman-teman. Nah, itu di atas, untuk pemula dagang itu harus komplit atau seadanya dulu sebab kalau pertama untuk memenuhi dagangan itu pasti kalang kabut. Nah, itu buat Asrori 2 jam yang lalu. Sedangkan di bawahnya itu ada Muhammad Hasan Basri. Saya baru jualan dapat 3 harian mas, tapi modal masih belum balik gitu katanya. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan sesuai dengan pengalaman saya ya teman-teman ya, tentunya ya. Dengan pengalaman saya ya. Nah, karena saat ini di sela-sela jualan ini teman-teman ya. Di sela-sela jualan kebetulan dagangan saya sudah agak sedikit berkurang, belum habis teman-teman, tapi sudah sedikit berkurang, jadi saya bisa menyempatkan waktulah untuk menjawab pertanyaan teman-teman seperti ini. Bisa cek dulu teman-teman untuk gambar teman-teman, kira-kira blur apa enggak ini, dengan suaranya jelas enggak ini. Nah, ini untuk pertanyaan buat Asrori ya. Untuk pemula, dagang itu harus komplit atau seadanya dulu om. Sebab kalau pertama untuk memenuhi dagangan itu pasti kalang kabut. Sudah pasti teman-teman itu akan kalang kabut. Karena ibarat kita sekolah itu kan kita tidak akan langsung naik di kelas 6, kelas 3, kelas 4. Tentunya kita akan kelas 1 dulu. Setelah kelas 1 kita akan naik kelas 2. Kelas 2 nanti akan bertambah, lulus kita akan naik ke kelas 3. Nah, seperti apa bahwa dagangannya itu istilahnya semampu kita mengingat dagangan, semampu kita untuk belanja, itu ya kita belanja. Sambil setiap hari akan kita selalu perbaiki, akan kita selalu mengingat permintaan dari pelanggan. Nah, permintaan pelanggan atau pembeli ya. Misalkan hari ini kita nggak bawa terong, ada pelanggan yang minta terong, besok kita bawa terong. Besok lagi ada komplain dari pelanggan, oh ada terongnya kok nggak ada mangutnya. Nah, besok lagi kita beli mangut. Lagi kok ada terongnya, ada mangutnya, kok nggak ada kelapanya, kok nggak ada bumbu pawonnya, kok nggak ada. Nah, itu di sini akan kita ingat teman-teman. Kalau untuk bisa penuh ya teman-teman ya, untuk bisa penuh sampai segini penuh dan lengkap, ibarat kata itu adalah warung berjalan. Itu semua butuh proses teman-teman, butuh proses. Jadi kita tidak bisa langsung, istilah itu kita punya modal, punya pickup, punya modal langsung beli ke pasar, kita penuhi pickup terus kita kelilingkan terus sukses. Nggak bisa gitu teman-teman. Kalau bisa seperti itu banyak orang sukses teman-teman. Karena yang kita butuhkan itu adalah pelanggan, dan susahnya mencari pelanggan itu adalah ya semua mengalami lah teman-teman. Bagi mereka yang sekarang ibaratnya bisa dibilang sukses, itu pasti prosesnya cukup panjang teman-teman. Untuk Muhammad Hasan Basri, saya baru jualan dapat 3 harian mas, tapi modal masih belum balik.
Ya yang saya bilang tadi teman-teman, kita butuh proses. Anak zaman sekarang itu pun, kalau zaman dulu pun nggak ada PAUD teman-teman, adanya langsung TK. TK mungkin zaman dulu lagi itu TK nggak ada, adanya kelas 1. Dari tahun ke tahun itu akan ada perkembangan zaman, itu ada naik masuk TK. Sekarang ada lagi PAUD. Nah itu, ibarat Mas Muhammad Hasan Basri ini, saya baru jualan dapat 3 harian Mas, tapi masih belum balik modal. Proses teman-teman, jadi kita harus mempelajari, kok nggak balik modal, itu salah saya di mana kan gitu teman-teman. Apa saya jualnya terlalu murah kan gitu, apa kita kulaannya terlalu tinggi harganya. Kita pelajari terus teman-teman. Jadi semakin hari ke hari itu akan kita pelajari, kita memahami peminat pelanggan kita pengen apa, kita pelajari, kita koreksi terus. Sambil berjalannya waktu, kita akan bisa memahami lah bagaimana cara kita kulaan, bagaimana cara kita berjualan, bagaimana mempertahankan pelanggan teman-teman. Karena semua usaha ya teman-teman, perlu diingat buat kita semua, tentu saya buat saya sendiri, juga buat teman-teman, bahwa untuk memulai sebuah usaha itu akan sangat mudah teman-teman. Maksudnya apa? Membangun sebuah usaha, pekerjaan itu sangat mudah. Yang sulit itu adalah mempertahankannya teman-teman. Apapun itu, tidak hanya dari sebuah pekerjaan, sebuah usaha, bahkan di dalam berkeluarga atau berumah tangga itu adalah mempertahankannya yang sulit teman-teman. Ibarat kalau kita berkeluarga, ada cewek kita dekati, ada mau jadi nikahan, tetapi bagaimana mempertahankannya itu ada yang lebih sulit teman-teman. Jadi yang paling sulit menurut saya itu adalah mempertahankan pelanggan, apalagi di era sekarang teman-teman. Di era sekarang itu kan hampir semua dagang teman-teman, hampir semua dagang, dan kita harus berperang untuk mempertahankan pelanggan kita teman-teman. Nah terus di sini kan ada yang komentar, kok apa enggak Mas bagi-bagi ilmu sayur, kenapa apa enggak takut banyak saingan kan gitu ya. Kalau soal saingan sih menurut saya gimana ya, teman aja sih, bukan saingan, teman. Setiap dari kita itu menginginkan sebuah kesuksesan teman-teman, sebuah kesuksesan dalam sebuah pekerjaan. Tetapi kembali lagi bahwa semua kembali ke pribadi masing-masing atau pribadi pedagangnya masing-masing teman-teman. Lanjut lagi, ini ada lagi kayaknya, siapa lagi ya tadi ya. Ini Diana ya, Diana itu ini ada di sini, ada 16 jam yang lalu. Pak, saya tertarik jualan sayur, mohon pencerahannya, baik beli pick up bekas atau kredit pick up baru. Terima kasih sebelumnya Pak. Nah ini buat Mbak Diana ini ya, Diana kan ya, karena ini dia nggak ada fotonya teman-teman, karena hanya Diana saja, mungkin Mbak Diana ini. Saya tertarik jualan sayur, mohon pencerahannya, beli pick up bekas atau kredit. Nah, kalau Mbak Diana punya uang, sejumlah uang dan cukup untuk membeli bekas, itu akan lebih baik beli bekas teman-teman. Karena apa? Kita kan jualan, mobil sudah punya sendiri dan tidak kredit. Secara pikiran ini akan lebih adem teman-teman, karena kita tidak punya setoran. Kita berpikirnya jelek dulu lah, negatif dulu, ibaratnya bukan negatif sih. Berpikirnya kita, istilahnya kalau nggak ada dapat untung gitu lah, kita dapat untung sedikit aja, kita nggak panas teman-teman, pikiran kita nggak panas. Jadi misalkan hari ini jualan, misalkan dapat 50, ibarat 100 atau 150 atau 200. Kalau kita nggak punya setoran, itu akan lebih dingin kepala teman-teman. Kan gitu. Ibarat sampai kita dapat 200.000 dalam 1 bulan, maaf ya kalau nggak ada liburnya ya, kita akan dapat 6 juta teman-teman. 6 juta kalau kita nggak punya setoran,
Maaf kalau ekonomi untuk menengah ke bawah, apalagi ekonomi mikro, itu sudah jos teman-teman. Jadi, tetapi kalau teman-teman kok istilah itu modalnya cepat dan memiliki spekulasi yang istilah wong Jawa itu nekat, itu bagus. Bagusnya apa? Karena, wes Mbak, oh, sebentar teman-teman, kita mau ngitung dulu punya mbaknya sudah, belanjanya sudah, kita hitung dulu ya teman. Orang ono dong jeruk orang duwe. Wortel kok ngene kanggo wah ya. Wah kanggo yo wah. Oh ngono ya wes lah. Iki 5 karo iki 5 10 13.000. Ini ra usah. 13 susuke 7.000. Oke, sambil santai-santai teman-teman, kita ngobrol dulu. Masih ada waktu ya beberapa lah. Baru 11 menit. Nanti dulu teman, kita sambung dulu. Sambung lagi tadi sampai mana tadi? Ini oh Mbak Diana ya. Nah, untuk Mbak Diana ini kalau punya modal untuk membeli pickup bekas, aku rasa lebih baik beli pickup bekas. Nah, kalau kok nggak punya istilah, kok pengen nekat beli kredit, ya kredit itu kan sekarang hampir rata-rata gimana ya, modal DP-nya aja untung-untungan sih kalau DP ya, untung-untungan dalam arti gini, kalau kita bisa dapat promo mungkin DP-nya bisa lebih murah, tetapi kalau kita nggak dapat promo kan DP-nya bisa tinggi ya, bisa 10 ke atas kayaknya ya. Itu pun setoran aku rasa kalau untuk pick up itu 3.500-an teman-teman, 3,5 juta. 3,5 juta kalau teman-teman kok tidak punya beban yang lain atau setoran yang lain, insya Allah mampu teman-teman dengan jualan seperti ini, setoran 3,5 juta mampu. Insya Allah ya teman-teman, karena kita semua kan kembali ke pribadi masing-masing dan niatnya masing-masing, ada ketekatan bulat, niat bulat ataupun keseriusan dalam kita usaha enggak kan gitu. Karena semua kembali ke keseriusan masing-masing. Kita siap istilah itu ya, meskipun hujan panas atau kan kita harus siap kan itu teman-teman. Nah, ini ada lagi buat Nurwoko, 16 jam yang lalu, berapa penghasilan per hari jualan sayur pakai mobil Pak? Begini ya Mas Nurwoko, ini untuk penghasilan aku rasa kita tidak bisa secara vulgar untuk memberitahukan, karena untuk penghasilan ini aku rasa semua orang mempunyai persepsi yang berbeda, punya persepsi yang berbeda-beda. Kenapa? Bisa jadi orang itu berpikirnya nanti, wah ini sombong, ini ria, atau dan sebagainya, kan gitu teman-teman. Tetapi di sini saya memberikan gambaran secara umum bahwa orang berdagang sayur keliling ini umumnya kita mengambil untung itu adalah 10-20% teman-teman. Jadi kita ngitungnya gini, kalau kita tanya orang yang berjualan itu, Mas hari ini belanja habis berapa? 2 juta. Nah 2 juta kalau kita berpikirnya kok ibaratnya gitu tadi 10% itu aja ya, berarti orang itu sudah seharinya bisa 200.000 teman-teman, kan gitu teman-teman. Jadi mikirnya nggak bisa kalau kita bilang penghasilannya sekian juta itu, kalau saya nggak bisa menyebutkan itu teman-teman. Mungkin kalau teman-teman bisa melihat di channel orang lain, ada tulisan yang sehari omset sekian juta, 1 bulan omset sekian puluh juta misalnya gitu. Mungkin itu channel mereka itu adalah channel yang kalangan menengah ke atas teman-teman. Channel kalangan menengah ke atas yang penghasilannya itu sudah ya puluhan juta, itu tadi yang ditulis itu tadi teman-teman. Tetapi di sini saya akan berbagi pengalaman, berbagi cerita, itu adalah real kenyataan kita yang ekonominya menengah ke bawah
bahkan menyentuh ekonomi mikro, teman-teman. Kenapa saya bilang ekonomi mikro? Karena kita usaha seperti ini itu bisa memakai dengan kendaraan roda 2 dengan modal yang minim, teman-teman. Kemarin saya sempat berbicara atau ngobrol dengan teman-teman kita yang memakai roda 2, tetapi saya nggak bisa video karena posisinya nggak memungkinkan. Itu saya tanya modalnya jualan sayur udah berapa lama, tanya-tanya gitu. Sudah 6 bulan katanya. 6 bulan, nah sepedanya kredit. Nah, DP berapa? Wah, sepeda motor murah kreditnya. DP kan bisa kayaknya di bawah 1 juta lah. Sedangkan untuk modal sayurnya sendiri, teman-teman, itu modal 1 juta itu sudah penuh. Jadi di sini bisa disimpulkan usaha seperti ini itu adalah usaha yang kalangannya menengah ke bawah, bahkan menyentuh mikro, teman-teman. Karena apa? Usaha seperti ini kan sangat murah dan sangat mudah ditiru, Tetapi kembali lagi-lagi adalah ke prinsip pribadi masing-masing, teman-teman. Seberapa niat, seberapa kuat kita mau usaha, kan gitu, teman-teman. Seandainya itulah tadi kalau saya menggambarkan untuk pickup ya, kita DP mungkin 10 jutaan dengan setoran 3,5 juta itu tadi untuk pickup. Tapi kalau untuk sepeda motor, aku rasa teman-teman semua tahu bahwa DP motor itu sangat murah, apalagi yang kelas murah aja lah. DP di bawah 1 juta dengan setoran di bawah 1 juta juga. Istilah kalau teman-teman jualan sayur memakai modal 1 juta aja, 10%, maaf ya, kita ngitungnya untuk standar bawah aja lah. Jangan muluk-muluk dulu kita berpikirnya. Jadi standar bawah itu kalau kita punya modal 1 juta untuk jualan sayur keliling pakai sepeda motor ya, teman-teman. Itu kalau 1 hari bisa habis, itu teman-teman bisa dapat 100 ribuan loh. Karena kalau saya ngitungnya kan hanya 10% itu. Itu 100 ribu kalau seandainya teman-teman berjualan 1 bulan, tidak istirahat untuk 30 hari, itu teman-teman sudah dapat 3 juta loh. 3 juta dengan angsuran kendaraan di bawah 1 juta itu sudah ada plusnya, teman-teman. Kita kalkulasinya seperti itu, teman-teman. Sampai punya DP sepeda motor buat DP, terus nanti angsurannya itu kan juga di bawah 1 juta. Kita cari DP yang murah di bawah 1 juta, nanti angsuran per bulan di bawah 1 juta, teman-teman punya modal 1 juta sudah bisa jalan, sudah usaha, teman-teman. Nah, ini saya jawab lagi, teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang berpikiran, itu usaha receh katanya. Usaha receh dan hasilnya nggak seberapa. Kalau ada yang berpikiran seperti itu, berarti teman itu tidak cocok untuk ikut gabung di channel ini, teman-teman. Karena saya niatnya berbagi adalah ilmu kenyataan di masyarakat zaman sekarang, teman-teman. Kalau berpikiran bahwa kita mau usaha dengan penghasilan 1 bulan puluhan juta atau omset 1 bulan puluhan juta, ya itu mungkin bisa belajar di channel lain, teman-teman. Tetapi saya belajar berbagi pengalaman itu untuk teman-teman kita yang mungkin saat ini masih remaja, putus sekolah. Kalau pas bisa nonton video ini, teman-teman, semoga bisa terinspirasi. Dengan modal kecil kita bisa membangun usaha, dan usaha kita tidak diatur orang, kita sendiri yang ngatur, teman-teman. Nah, ini ada lagi, sebenarnya banyak, teman-teman, untuk menjawab pertanyaan ini. Ada tadi saya hitung tadi banyak banget, tetapi di sela-sela jualan seperti ini saya nggak bisa santai ngobrol banget ini, teman-teman. Oke, Mas Asrori pantau juga ya, terima kasih, karena ini tadi juga saya terinspirasi buat Mas Asrori juga untuk menjawab pertanyaan ini. Buat Grand Sayur Channel, Radi Ejah, Tohirin November, Atang Arda, Ahmad Alwi, Mr. Eko. Nah ini, teman-teman, buat Mr. Eko ini juga terima kasih karena terinspirasi juga ini. Ini Bos Mujiono saya minta diajarin bisa, Mas. Nah,
kalau kita bisa dekat ya teman-teman, kita bisa ketemu langsung mungkin bisa, insya Allah saya bisa. Tetapi kalau hanya sekedar di komen seperti ini, kita kan tidak tahu teman-teman, apakah niat komennya ini serius atau hanya sekedar komen atau bagaimana, kita kan nggak tahu teman-teman. Jadi kalau kalau kita bisa bertemu langsung, insya Allah saya bisa berbagi ilmu lebih langsung lah dengan tatap muka. Apa nih Mbah? Oh okay. Terima kasih buat Mr. Eko. Ukun-ukun, nah ini ada lagi ukun-ukun. Ukun-ukun, channel ukun-ukun. Makasih Mas, saya sangat terinspirasi. Pindang 5.000 Mbah. Oh ini tadi Mas Asrori, ini untuk 7 hari yang lalu ini. Kalau untuk pemula sebaiknya pakai mobil pickup atau motor dulu Bos. Ini sudah saya jawab buat Mas Asrori kemarin, saya di kolom komentar. Kalau belum punya pengalaman dagang sebaiknya pakai motor dulu. Nah, tapi sudah ada pick up, ya kalau ada pick up nggak apa-apa pakai pick up, tapi kita belanjanya jangan banyak-banyak dulu kan gitu. Bahasa yang lebih simpel begini teman-teman. Orang sukses tidak tiba-tiba sukses teman-teman. Bahkan diri kita sendiri teman-teman, kita bisa besar bisa tua seperti ini tuh juga nggak langsung besar, nggak langsung tua. Kita perlu lahir, perlu bayi, jadi bayi lalu merangkak dewasa kan gitu. Itu adalah proses. Jadi seandainya teman-teman kok pengen usaha, membangun usaha, adalah nikmati prosesnya teman-teman. Nikmati proses bagaimana berdagang, bagaimana berkulaan, bagaimana membagi dagangan, bagaimana cara menentukan harga jual, bagaimana cara mempertahankan pelanggan, itu perlu dipelajari teman-teman. Dan itu nikmati aja prosesnya. Sebagai pengalaman saya sendiri ya teman-teman ya. Saya dulu tidak langsung pakai pickup ini teman-teman. Ini untuk komentarnya mungkin sekian dulu lah. Untuk saya sendiri itu dulu awal-awal tahun dulu itu adalah pakai smash teman-teman. Pakai roda 2, pakai smash teman-teman. Oke, Mbah. Bentar ya teman-teman ya. Kalih hewu, Mbah. 2.000 kok nganem pas. Aduh. Kacang luru niku 4.000. Susu 10.40 matur nuwun. Tiba-tiba siniku kok sakit ya, sengkring-sengkring ya. Susuk, Mbah. 1, 2, 3, 4. Wah, iya Mbah. Wadahe akeh. Nah, masih setia teman-teman. Saya ngoceh dulu ya teman-teman ya. Masih setia mendengarkan saya ngoceh. Enggak apa ya. Nggak mudah guys, jadi berbagi pengalaman ini kita diketawain orang ya. Di sana itu diketawain orang, kita ngoceh dari tadi di tempat umum seperti ini diketawain orang. Nggak apa-apalah, berbagi ilmu. Semoga teman-teman yang melihat ini bisa terinspirasi dan punya pekerjaan dan punya penghasilan, bisa memakmurkan keluarganya masing-masing kan gitu. Niat kita kan gitu. Dan saya semakin semangat kalau ada yang berkomentar, kalau saya terinspirasi dan banyak komentar sudah ikut jualan sayur keliling, berarti video saya nggak sia-sia kan gitu teman-teman. Nah, dulu saya berjualan itu tidak langsung pakai pickup seperti ini teman-teman, pakai smash roda 2 Suzuki Smash ya teman. Itu awal belanja itu saya membawa uang 150.000 teman-teman.
membawa uang 150.000, belanja habis 80.000. Di kala itu tahun 2004 kalau nggak 2005 teman-teman. Nah itu ya sama, aku rasa sama kayak pengalaman teman-teman semua, bahwa kadang-kadang apa tadi, ikan pindang yang kita beli waktu itu ya, beli 500 kita jual 500 lagi. Pokoknya kita nggak dapat untung, karena kita ingatnya tuh hanya ingat waktu belanja, harga belanja kita jual lagi harga belanja kan itu. Tetapi itu adalah sebuah pelajaran. Hari demi hari kita akan selalu perbaiki. Bahkan untuk punya pickup ini saya butuh waktu 10 tahun teman-teman. 10 tahun untuk bisa naik seperti ini. Itu semua dari sayur teman-teman. Nah, kenapa? Karena saya punya pengalaman seperti itu, dan saya berkeinginan untuk berbagi pengalaman buat teman-teman yang senasib. Menurut saya adalah senasib ya teman-teman ya. Senasib yang kita memang tidak punya ijazah, tidak punya pengalaman, tidak punya modal. Yang punya adalah satu, kita hanya punya tekun, punya telaten gitu aja teman-teman. Kayaknya ini sudah 26 menit teman-teman. Kayaknya saya mau lanjut lagi. Kalau kita nggak lanjut lagi, masih ada sebagian dagangan saya yang mesti saya kelilingkan. Dan karena ini juga hari Jumat, saya harus bisa sampai rumah lagi untuk ikut Jumatan. Kebetulan hari ini tadi saya berangkatnya buru-buru, nggak bawa sarung teman-teman. Nggak bawa sarung, pakai celana panjang, tapi kita sudah ke pasar ke sana sini juga kotor teman-teman. Mungkin akan saya sambung lagi di video berikutnya di kesempatan lain. Buat teman-teman kemarin yang sudah ikut jualan sayur dan punya kendala, bisa tanya-tanya lagi di kolom komentar. Atau mungkin yang sudah baru atau baru yang ikut jualan sayur, ada ingin pertanyaan apa-apa, bisa ditanya di kolom komentar ya teman-teman. Akan saya jawab di video berikutnya. Karena ini waktunya juga harus keliling lagi, saya cukupkan sekian dulu, 30 menit saja kita live-nya. Nah, kita jalan lagi. Terima kasih atas dukungan teman-teman semua dengan melihat video saya, dengan komentar, dengan subscribe tentunya ya teman-teman ya. Semoga kita bisa berbagi ilmu, berbagi pengalaman, dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.